BM ini videonya yang kedua ya. Yang tadi semuanya digabung, ini video yang kedua. Berbeda. Oke guys, sekarang kita lanjutin pelajaran kita. Ini tentang listrik statis. Oke. Listrik statis itu kita udah belajar sebenarnya di term 2. Nah, ini mau review lagi tapi everything in bahasa, right? Oke. Before we learn about listrik statis, let's review about atom. Okay, as we know, atom has nucleus and then orbit, right? In the nucleus contains proton and neutron, and then electron in the orbital. Okay, first shell, and then this is second shell. You guys lebih jago camnya dibanding Miss Kiki. Nah, oke, kita nggak akan belajar ini karena ini kamu semuanya jago. Karena ini udah belajar sudah kita pelajari di chemistry, tapi ada yang berbeda. Listrik statis yang nggak kita pelajari di Cambridge, which is itu adalah gaya Coulomb. Nah, apa itu gaya Coulomb? Kamu pernah berpikir nggak ini si elektron ini berputar, oke, di orbitalnya, oke, dia akan tetap selalu berada di orbitalnya. Kenapa? Karena si elektron ini dia mempunyai gaya, yaitu gaya Coulomb, which is gaya tarik-menarik antara dua partikel yang berdekatan yang terpisah dalam suatu jarak tertentu. Kamu bisa buka buku sakti page 119. Nah, hukum Coulomb itu, lihat kan, gaya Coulomb ini terjadi antara dua buah partikel yang berdekatan. Let's say lah ini meski punya negative charge, ini negative charge juga, and then ini dipisahkan sejauh R. Oke. Logikanya kalau partikelnya semakin berdekatan berarti gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya akan semakin besar. Ini berarti kan gaya tolak menolak karena negatif and negatif, same sign will repel. Let's say misalnya punya positif sama negatif, itu akan tarik menarik, nggak usah pusing. Ini akan tolak menolak. Gaya Coulomb yaitu adalah, meski ulang lagi, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua buah muatan listrik yang terpisah dalam suatu jarak tertentu. Oke. Berarti logikanya kalau muatannya ini besar, semakin besar, berarti gayanya gimana? Semakin besar dong. Terus ini anggap aja kamu nih cewek sama cowok ya dong. Kalau pacarannya dalam suatu kelas kan berarti kan gaya tarik menariknya semakin besar. Tapi kalau nih satu ceweknya di sekolah lain, cowoknya di sekolah lain juga, berarti kan terpisah. Kalau dia makin terpisah berarti gayanya semakin lemah. Oke, berarti di sini kita punya muatan 1, muatan 2, Q1, Q2, charge 1, charge 2. Terus berbanding terbalik dengan jaraknya, which is jarak kuadrat. Terus kita punya di sini punya K. Apa itu K? Jadi besar gaya Coulomb adalah F kaki Q per R square. K itu adalah apa? Konstanta. Jelas nggak? Konstanta. F itu adalah gaya Coulombnya. Newton. Oh, unitnya belum, bentar ya. Q1 itu adalah muatan 1. Unitnya Coulomb. Q2 adalah muatan 2. Coulomb. R itu adalah jarak antara dua muatan. So unit buat konstanta itu nilainya udah tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton apa unitnya yo? Ini kan F Newton, ini berarti meter square per Coulomb square. Nah, gitu. Jelas? Kayak mesti repeat, jadi gaya Coulomb itu adalah gaya tarik menarik antara dua buah muatan yang berdekatan yang terpisah pada suatu jarak tertentu. Oke, nanti kalau di UN tuh biasanya sih dikasih Q1, dikasih Q2, dikasih R, cari F. Atau dikasih Q1, Q2, dikasih F, kamu cari R. As long you memorize formula pasti bisa. Oke, kita ke contoh soal ya. Oke, sekarang buka buku sakti halaman 122. Kita bahas nomor 5. Oke, semuanya siapin buku saktinya. Halaman 122 nomor 5. Oke, baca dulu soalnya. Apa tuh?
dua buah muatan listrik masing-masing. So, seperti biasa ya, pakai given as answer. Dua buah muatan listrik, berarti ini Q1, 2 microcoulomb, Q2 negatif 4 microcoulomb, and then R-nya 3 cm. Ini apakah udah SI base unit? Belum. Kita ubah dulu jadi SI base unitnya. 2 kali 10 pangkat 6 coulomb. Ini negatif 4 kali 10 pangkat 6 coulomb. Centimeter 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ingat, kita nggak punya calculator. Jadi, please avoid to use decimal. Better you use a prefix or fraction. Right? Dan, Miss, ini kan ada positif, ini ada negatif. What does that mean? Ini meaningnya nanti sometimes dia kasih soalnya tarik menarik atau tolak menolak. So ini positif, ini negatif. Berarti logikanya dia akan tarik menarik. Oke. Yang tanya adalah gaya tarik menarik kedua muatan tersebut adalah. Berarti kan yang tanya adalah gaya kolom. Oke, let's answer. So F, don't forget to write formula first. Q1 Q2 over R squared. K-nya remember 9 times 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, and then times Q1-nya 2 times 10 to the power of negative 6. Ininya no need to put negative ya, because they already mentioned tarik menarik, which mean positive and negative pasti tarik menarik. So for the calculation no need to use positive and negative. Bikin dia pusing. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Remember ini mesti squarein. Okay, bisa? Jangan pusing. Kamu sekarang lihat di sini. Ini 9, right? Ini 3. 3 di squarein jadi berapa? 9. Betul? Jadi mesti coret ini 9. This is also 9. But be careful. 10 to the power of negative 2 square. Jadinya 10 to the power of negative 4. Bingung nggak? Mesti repeat. Ini kan 9. 3 square equals to 9. Jadi ini 9 divided by 9 habis, right? And then 10 to the power of negative 2. And then square lagi. Berarti 10 to the power of negative 4. Kalau power dipowerin jadinya di multiply. Bisa ikutin? Oke, next. 2 dikali 4, 8. And then 10 to the power of 9 to the power of negative 6 to the power of negative 6. Berarti 9 minus 6, 3 minus 6. Berarti berapa? Negatif 3. Bisa nggak ngikutin? 9 minus 6, 3. 3 minus 6, negative 3. Oke, so now ini negative 3, ini negative 4. Berarti jadi berapa? Negative 3 plus 4 jadinya, right? Jadi berapa tuh? 10 to the power of 1, which is 80 newtons. So the answer is B. Back. Gampang nggak? Bisa? Nomor 6 itu diketahui Q1, Q2, dan F. Kamu suruh cari R-nya. Jangan lupa R-nya nanti kamu square root ya. Hati-hati. Misiki mau ke nomor 7, karena nomor 7 lebih susah. Dari nomor 6. Oke. Masih di halaman 122 ya. Nomor 7. Bila gaya tolak menolak antara dua buah muatan A dan B diperkecil setengahnya, maka gaya tolak menolak tersebut menjadi, ayo gimana? Bila gaya tolak menolak antara dua muatan A dan B adalah F, berarti sekarang kita punya F, terus jarak A dan B diperkecil setengahnya. Oke, berarti sekarang kita mau bikin R sama dengan setengah R. Oke, logikanya yang tanya adalah F sekarang, right? Jadi let's see lah F1 sama dengan F. R1 sama dengan setengah R. Yang tanya adalah F2. Berarti gini, Kiki kasih formulanya gini aja. F sama dengan K QQ over R square, right? From this equation, we know that F and charge, F and muatan itu directly proportional, tapi F dan R itu inversely proportional. Oke, karena F itu inversely proportional, bisa ngikutin inversely proportional ya. So
Kalau F1 M over F2, karena ini kan dua condition, right? First condition and second condition. So F1 over F2 sama dengan berapa? Inversely loh, berarti ini F1, berarti R1 nya di bawah. Ini F2, R2 nya di atas. And then don't forget to put square. Ngerti? Bisa? Oke, sekarang kita mau memperkecil gayanya menjadi setengahnya. Berarti pakai yang ini dong. Ya, berarti kan F1 nya tetap F, and then F2 nya we don't know, right? Ini F2 nya kita nggak tahu, suruh cari. Betul? Ini F1 over F2, F over F2, R2 nya kan dirubah kan, jadi setengah dari R nya. R1 ini adalah R. Mesti garis coret, F over F2. Tuh, berapa tuh? 1/4, berarti F2 nya sama berapa? 4F, 4 kali 5. So the answer for number 7 is berarti D. Coba ngertiin dulu. Bisa? Gampang? Nah, habis ini kamu siap-siap. Kamu review lagi. Ayo kasih waktu ini dari kita belajar sampai sekarang ini saya kasih 20 sampai 30 menit lah. Nanti habis ini kamu akan ada pop quiz around 1 hour and then you have to submit at the end of this period. Jadi you jangan sampai nggak submit. Kalau you nggak submit berarti you lose one component, right? Oke. Stay safe ya guys. Jangan main-main keluar. Oke. Ingat corona di mana-mana. Bye bye.